Kitab dan Suhuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardiana. Saya berasal dari kelas 11 IPS 2 dan ini merupakan tugas agama saya. Baiklah, sesuai materi saya akan menyampaikan tentang kitab dan suhuf. Seperti yang kita ketahui bahwa kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab dan suhuf memiliki persamaan, di antaranya keduanya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan kitab dan suhuf, perbedaan kitab dan suhuf memiliki perbedaan wujud dan bentuk yang begitu mencolok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suhuf tidak dibukukan, sedangkan Al-Quran dibukukan. 2. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang ketiga, suhuf tidak wajib disampaikan kepada manusia, sedangkan kitab wajib disampaikan. Baiklah, kita lanjut ke fungsi kitab dan suhuf. Kitab memiliki fungsi antara lain yang pertama, mendapatkan hidayah serta mendapatkan cahaya dalam kehidupan. Yang kedua, mendapatkan tambahan ilmu kehidupan. Yang ketiga, mengetahui pelajaran yang ada di masa lalu serta hikmahnya. Yang keempat, mendapatkan petunjuk dalam kehidupan. Dan yang terakhir, mengetahui pengetahuan tentang akhir-akhir zaman. Sedangkan suhuf sebagai bacaan pembina dalam hidup. Baiklah, selanjutnya macam-macam kitab dan suhuf. Yang pertama, kitab. Kitab terbagi menjadi 4. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Bani Israel. Adapun isi dari kitab Zabur, yaitu berupa nasihat, hikmah, doa, zikir, nyanyian, dan pujian kepada Allah tentang nikmat yang dikaruniainya. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Adapun isi dari kitab Taurat yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menghormati ayah ibu, dan menyucikan hari Sabtu atau Saban. Dan yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Adapun isi yang terkandung di kitab Injil, yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Dan yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Adapun isi dari kitab Al-Quran yaitu akidah, ibadah dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Baiklah, selanjutnya suhuf. Yang pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam menerima sebanyak 10 lembar. Yang kedua ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menerima sebanyak 10 lembar. Yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima sebanyak 30 suhuf. Akan tetapi beberapa sumber menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim hanya menerima 10 suhuf. Yang keempat Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam menerima sebanyak 30 suhuf. Yang terakhir ada Nabi Syeds alaihissalam. Nabi Syeds alaihissalam menerima sebanyak 50 suhuf. Akan tetapi sumber lain juga mengatakan bahwa ia menerima sebanyak 60 suhuf. Sebagai tambahan, suhuf sudah lebih dulu diturunkan kepada para nabi sebelum diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, sebagaimana termasuk dalam surah Al-A'la ayat 1819. Terdapat pada kitab-kitab yang dahulu yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diterima para rasul mengalami perbedaan sebab bentuk wahyu yang diturunkan olehnya disesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat itu.
Baiklah, dalam materi ini cuman ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata saya mohon maaf. Dengan Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.